Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Soleh Trianggoro SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 52 Jakarta, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500129966. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pada materi etika pergaulan dan komunikasi Islami kelas 9. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku pada hari ini? Baik, alhamdulillah. Semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan daripada pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memasuki daripada pembelajaran di pagi hari ini, kita awali dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan pembelajaran di pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Pada ketua kelas, Adam, dipersilakan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Iya. Baik, yang berdoa, semoga pelajaran di pagi hari ini berjalan dengan lancar dan semoga Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabb wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mengawali pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan kepada Allah menjadikan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar, dan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kalian silakan dibuka buku paketnya, buku tulisnya. Ya, silakan. Dan dibuka materi baru kita, bab 3 tentang etika pergaulan dan komunikasi Islami. Namun sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, Bapak akan mengabsen kehadiran pada pagi hari ini. Yang dipanggil bilang hadir, ya. Kalau yang laki-laki bilang hadir, kalau yang perempuan hadiroh. Ya. Sanjay. Ya, alhamdulillah hadir. Alpira, hadir, alhamdulillah hadir. Ya. Aifa, alhamdulillah hadir. Hafiz, hadir. Hanan, ya. Baik, semuanya alhamdulillah kalau dilihat hadir semua ya. Ya. Baik, semuanya sudah hadir di kelas ini. Baik nak, sebelum kita masuk materi bab 3 tentang etika
Pergaulan dan Komunikasi Islami. Kita flashback minggu yang lalu. Masih ingat kita minggu yang lalu itu belajar materi apa kira-kira? Ada yang tahu? Siapa? Ya. Iman kepada hari akhir. Ya. Nah, minggu lalu kita belajar iman kepada hari akhir. Sekarang siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ayo, siapa? Ya, coba, Semin. Apa? Jadi iman kepada hari akhir itu berarti percaya bahwa adanya hari akhir tersebut. Jadi kita berperilaku yang tidak melanggar aturan-aturan dalam Islam. Ya, betul. Tepuk tangan semuanya. Ya. Bagus, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh teman kita Smith benar. Jadi iman kepada hari akhir itu artinya adalah meyakini ya dengan sepenuh hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan bahwa kita yakin, kita percaya suatu saat nanti alam semesta ini akan mengalami apa? Kehancuran. Artinya nanti pada hari akhir atau hari kiamat tidak ada satupun makhluk Allah ya di alam semesta ini yang hidup, baik malaikat, iblis, setan, jin, hewan, tumbuhan, bahkan kita pun manusia, semua akan musnah. Gunung, laut, semua akan musnah. Tidak ada satupun makhluk pada hari kiamat nanti yang bisa hidup. Kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa yang tahu di antara kalian apa sih keterkaitan materi minggu yang lalu mengenai tentang iman kepada hari akhir dengan materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini, bab 3, yaitu etika pergaulan dan komunikasi Islami. Siapa yang tahu? Ya, coba Ran. Kalau menurut saya ya Pak, keterkaitan antara iman kepada hari akhir dengan etika pergaulan dan komunikasi Islami dan fundamental. Keyakinan akan adanya hari pembalasan menjadi motivasi kuat yang mendorong seorang muslim untuk selalu berhati-hati dalam setiap tindakan, perkataan, dan sikapnya dengan orang lain. Ya, cukup? Ya. Ya, betul. Tepuk tangan semuanya. Ya. Bagus, ya. Jawaban dari teman kalian, Hanan, ya. Bagus. Jadi keterkaitan daripada materi yang lalu mengenai iman kepada hari akhir dengan bab 3 yang kita akan bahas tentang etika pergaulan dan komunikasi Islami, apa keterkaitannya? Ya, bahwasanya ketika kita meyakini ya bahwa akan datang hari akhir, hari kiamat, ya, tidak ada yang abadi di dunia ini. Di alam semesta ini tidak ada yang abadi, semua akan musnah. Nah, semua akan kembali kepada Sang Pencipta, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita yakin bahwa akan datang yang namanya hari kiamat, sehingga kita bisa mengontrol diri kita, perilaku kita agar berbuat baik. Karena apa? Karena setiap perbuatan akan diminta pertanggungjawaban ketika nanti kita kembali kepada Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum pembahasan mengenai etika pergaulan dan komunikasi Islami, perhatikan ke depan, Bapak ada pertanyaan pemantik untuk kalian semuanya, ya. Silakan nanti diperhatikan siapa yang bisa jawab, silakan angkat tangan ya. Nah, perhatikan. Di sini ada mengapa manusia tidak bisa hidup tanpa bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama? Ya, silakan. Karena itu manusia adalah makhluk sosial, Allah untuk saling membutuhkan, ya, tanpa berkomunikasi
Manusia itu nggak bisa menentukan hidupnya, tidak bisa bersama, sulit mengembangkan diri. Terus juga dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Iya. Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan disuruh agar kalian saling mengenal. Iya, tepuk tangan, betul. Bagus. Ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Apa yang terjadi jika pergaulan dan komunikasi tidak dilandasi dengan nilai-nilai Islam? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, silakan. Apa jawabannya? Saya jika pergaulan dan komunikasi tidak didasari oleh nilai-nilai Islam, Iya. maka akan munculnya banyak masalah seperti nilai, permusuhan, kebohongan, perpecahan, dan perilaku yang tidak tepat. Nilai-nilai Islam seperti jujur, Betul. sopan, menghargai, dan menjaga kehormatan menjadi benteng agar hubungan sosial tetap harmonis dan bernilai ibadah. Iya, tepuk tangan semuanya. Bagus, ya, betul. Nah, pertanyaan yang ketiga. Kira-kira siapa yang bisa? Coba, bagaimana cara Rasulullah bergaul dengan orang lain, termasuk dengan orang yang berbeda agama? Siapa yang bisa? Ya, silakan, Riz. Rasulullah selalu bergaul dengan penuh kasih sayang, kejujuran, keadilan, dan menghormati semua orang tanpa memandang agama, suku, dan status sosial. Ya. Beliau dikenal sebagai al-amin atau orang yang dapat dipercaya dan menjadi teladan dalam toleransi. Ya. Rasulullah tetap berbuat baik kepada non-muslim selama mereka tidak memusuhi Islam, sebagaimana diperintahkan dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Iya, tepuk tangan, betul. Ya. Ternyata ya jawabannya bagus-bagus. Ya, tinggal 2 pertanyaan lagi ya. Nanti siapa yang bisa jawab, silakan angkat tangan ya. Nah, perhatikan pertanyaan yang keempat. Apa perbedaan antara komunikasi yang baik dan yang buruk menurut ajaran Islam? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, silakan. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang disampaikan dengan kata-kata yang lembut, Ya. sopan, tidak menyakiti, dan bertujuan membawa kebaikan. Dan itu ada di surat Al-Isra ayat 53. Dan komunikasi yang buruk adalah komunikasi yang berisi kebohongan, ejekan, fitnah, atau kata-kata kasar yang menimbulkan pertengkaran dan dosa. Iya, bagus. Tepuk tangan. Ya, hebat ya. Anak-anak Bapak semuanya bisa menjawab. Tinggal 1 pertanyaan lagi ya. Angkat tangan yang bisa menjawab pertanyaan yang di depan. Mengapa adab atau etika lebih penting daripada sekedar kepandaian berbicara dalam Islam? Siapa yang bisa? Saya, Pak, Iya, silakan. karena dalam Islam ada menyebutkan kemuliaan, akhlak, dan keimanan seseorang. Iya. Orang yang pandai berbicara, Mm-mm. tapi tidak beradab dapat menyakiti orang lain dan menimbulkan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, adab adalah cerminan hati yang bersih dan iman yang kuat. Iya, betul. Tepuk tangan. Bagus semuanya ya, bisa menjawab pertanyaan ya yang di depan. Nah, jadi etika pergaulan itu ya dan komunikasi Islam itu memang sudah diatur di dalam agama kita. Ya, kenapa? Ya, karena untuk mengontrol diri kita agar berbuat baik. Baik, kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya mengenai materi yang akan kita bahas, etika pergaulan dan komunikasi Islami. Tentunya ada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Apa kira-kira? Nah, perhatikan. Yang pertama, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian, jenis, etika pergaulan dan komunikasi Islami. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu membuat karya berupa konten, postingan, atau komentar di media sosial terkait etika pergaulan dan komunikasi Islami, sehingga meyakini bahwa etika pergaulan merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menciptakan suasana dinamis dan harmonis dalam pergaulan sehari-hari. Ya, nah ini adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, sebelum Bapak menyampaikan materi tentang etika pergaulan dan komunikasi Islami, Bapak ingin tahu dulu semangat kalian semuanya ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan. Baik, mudah-mudahan semangat kalian pada pagi hari ini bisa membuat kalian fokus dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang perhatikan kalian ke depan. Bapak sudah tampilkan beberapa gambar. Bapak nanti akan kasih waktu kalian 2 menit untuk mengamati daripada gambar yang ada di depan. Silakan kalian amati ya. Ya, baik. Kalian sudah mengamati gambar di depan. Sekarang Bapak akan tampilkan, akan memutarkan sebuah film mengenai materi kita etika pergaulan dan komunikasi Islami. Bapak berharap kalian nanti bisa mengambil pembelajaran apa saja dalam film yang Bapak akan putarkan. Ya, perhatikan. Bagaimana hasil ulangan kalian? Bagus tidak? Apanya yang bagus? Ya, lihat. Kamu masing-masing dapat 5, aku cuma 4. Ya sudah, lain kali belajarnya jangan cuma kamu ujian saja. Ya, itu dia hasilnya. Memangnya kamu dapat berapa lagi? Kalau jadi tidak perlu ditanya. Untuk dari wajahnya saja teriak gitu. Pasti bagus lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laras bikin kaget saja. Bukannya menjawab salam, mana? Loh, memangnya harus dijawab salamnya? Seperti orang baru kenal saja. Kenal ataupun tidak kenal, yang namanya salam harus dijawab tahu. Iya, cerewet. Sudah Laras, jangan marah-marah terus dong. Jangan pusing nih, nilai ulangan kamu jelek. Terus, apa hubungannya denganku? Kalian sendiri kan yang tidak belajar dengan sungguh-sungguh? Kalian sendiri. Laras, memangnya nilai ulanganmu berapa? Aku dapat 9. Paling-paling gini. Tidak saja kamu iri. Kalian ini kalau dipindahin juga gak mau tahu. Ya sudah, aku pulang duluan saja. Tuh kan, Laras marah lagi. Kalian sih, pekan ulangan kali ini soalnya memang lebih sulit. Makanya harus belajar lebih keras lagi. Ya sudah, sampai di rumah kita belajar lagi ya. Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada apa nih? Kelihatannya hari ini kamu senang sekali. Ya, ulangan Laras sama 9, Bu. Oh ya? Alhamdulillah. Pintar anak ibu. Nah, sekarang kamu ganti baju dulu ya. Ibu sudah buatkan puding yang spesial buat Laras. Baik, Bu. Ya, baik. Setelah kalian tadi sudah mengamati gambar dan sudah melihat film yang tadi Bapak
putar. Sekarang Bapak akan buat kelompok ya. Buat kelompok yang nanti kelompok-kelompok akan mendiskusikan ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak buat ya. Nanti pertanyaan ini akan Bapak berikan ke kelompok kalian masing-masing. Dan silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, ini kelompok 1 ya. Dan ini yang belakang kelompok 2. Ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Ini kelompok 5 dan kelompok 6 ya. Nah, sekarang Bapak akan berikan lembar kerja setiap kelompok. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing ya. Ya. Oper. Ya. Di oper. Ya. Ya, kalian sudah terima ya setiap kelompoknya lembar kerja untuk kalian diskusikan. Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Dan nanti setiap kelompok ya akan mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian ya. 5 menit dimulai dari sekarang ya. Lingkungan sekolah menjadi tidak nyaman, tidak damai dan jauh dari Cut. Ya, waktu habis ya. Silakan kalian berhenti diskusi kalian dan Bapak akan panggil kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan ya. Silakan kelompok 4. Ya, silakan maju untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Ya, silakan. Yang lainnya perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan etika pergaulan dalam Islam? Yaitu etika pergaulan dalam Islam adalah tata cara atau adab berinteraksi dengan orang lain yang didasarkan pada ajaran Islam, seperti bersikap sopan, menghormati, jujur, tidak menyakiti, dan menjaga batas-batas pergaulan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ini mencerminkan akhlak mulia sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, bagaimana batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan menurut ajaran Islam? Batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah 1. Tidak berdua-duaan atau halwan dengan lawan jenis yang bukan mahram. 2. Menjaga pandangan kehormatan dan tidak bersentuh tanpa alasan syar'i.
3. Berbicara dengan sopan dan tidak menimbulkan fitnah atau godaan. 4. Tidak berlebihan dalam bercanda atau berinteraksi yang mengarah pada perbuatan maksiat. 5. Selalu menjaga niat dan adab sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, silakan dulu. Ya, bagus ya. Hasil diskusi daripada kelompok 4 ya. Sekarang Bapak panggil kelompok berikutnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Coba kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5. Tepuk tangan buat kelompok 5. Ya, silakan. Maju ke depan. Ya. Ayo, cepat. Ya. Silakan kelompok 5 diskusi mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan LKPD dari divisi kami. Kita akan membacakan soal 3. Tuliskan 3 contoh perilaku komunikasi Islami dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengucapkan salam saat bertemu atau berinteraksi dengan orang lain. Kedua, berbicara dengan lembut, sopan, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Dan ketiga, menyampaikan informasi dengan jujur dan tidak menyebarkan gosip atau fitnah. Lalu yang keempat, apa dampak negatif dari komunikasi yang tidak islami di lingkungan sekolah? Dampak negatif komunikasi yang tidak islami di antara lain ditimbulkan perselisihan, permusuhan, dan perpecahan antar teman. Hilangnya rasa saling menghormati dan kepercayaannya. Munculnya perilaku bullying, gosip, dan saling menghina. Lingkungan sekolah menjadi tidak nyaman, damai, dan jauh dari nilai-nilai Islam. Jawaban yang kelima itu soalnya bagaimana cara kami menerapkan komunikasi yang untuk media sosial. Yang pertama, menulis komentar dan pesan sopan dan santun. Yang kedua, menghindari kata-kata kasar, menghina atau ejekan kepada orang lain. Yang ketiga, membagikan sesuatu yang bermanfaat dan mengandung nilai-nilai positif. Yang keempat itu tidak menyebarkan berita bohong atau hoax atau gosip. Yang kelima, mengingat teman dengan cara yang baik bila mereka berbuat. Sekian dari kelompok 5 diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 5. Ya. Silakan duduk kembali kelompok 5. Bagus ya hasil diskusinya. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan ya tentang etika pergaulan dan komunikasi Islami, dan materi kita ya cukup sampai di sini. Namun sebelum itu Bapak ingin satu orang untuk bisa menyimpulkan ya apa yang kita dapat dari pembelajaran hari ini. Siapa kira-kira? Saya, Pak. Ya, silakan, Aibah. Mengajarkan kita untuk bersikap yang sopan, santun, jujur, dan benar masalah sesuai dengan kita. Dalam bergaul, kita harus menjaga adab, memilih teman yang baik, serta menghindari perbuatan yang mendekati maksiat. Dalam berkomunikasi, menuntut agar kita berbicara dengan kata-kata yang baik, tidak menyakiti orang lain, dan selalu menyebarkan kebenaran. Iya, betul. Tepuk tangan. Ya. Bagus ya. Jadi kesimpulannya tadi sudah disampaikan bahwasanya perlu dalam bergaul itu adanya etika dan komunikasi yang baik kepada siapapun ya. Memang sudah diatur dalam agama kita yaitu agama Islam. Ya. Baik, sebagai penutup sebelum Bapak menutup daripada kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mengadakan kuisis ya. Bapak ingin tahu seberapa kalian ya sudah memahami daripada materi etika pergaulan dan komunikasi Islami yang tadi kita bahas ya.
Sekarang silakan keluarkan HP kalian semuanya, ya. Nah, sudah? Kalau sudah, silakan kalian join ke kuisis ini, kemudian masukkan kode bergabungnya, ya. Baik ya, kita akan mulai kuisisnya. Silakan yang sudah masuk. Untuk memulai, ya, silakan. Ya, baik. Dengan berakhirnya tadi kalian sudah mengerjakan kuisis, ya, tentang materi etika, pergaulan dan komunikasi Islami, ya. Maka berakhir pula pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Semoga yang Bapak sampaikan bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian nanti sehari-hari, terutama ya ketika kalian bergaul dengan siapapun, maka harus dengan etika dan dengan komunikasi yang baik dan bagus, ya. Cukup sekian pembelajaran materi kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.